Serikat pekerja adalah organisasi kolektif yang dibentuk oleh pekerja dengan tujuan memperjuangkan kepentingan dan hak-hak anggotanya dalam hubungan kerja. Serikat ini biasanya mewakili pekerja dalam negosiasi dengan pemberi kerja, perusahaan, atau pemerintah, terutama dalam hal upah dan tunjangan, jam kerja, kondisi kerja dan keselamatan, jaminan sosial dan perlindungan hukum, perlakuan adil anti-diskriminasi, dan PHK sepihak. Fungsi utama yang pertama, perundingan kolektif atau collective bargaining. Serikat pekerja bernegosiasi dengan pengusaha untuk mendapatkan kesepakatan kerja yang adil. Yang kedua, perlindungan hak pekerja. Membantu pekerja dalam sengketa kerja, PHK tidak adil, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya. Dan yang ketiga, ada advokasi kebijakan publik. Memengaruhi regulasi ketenagakerjaan seperti aturan upah minimum, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Dampak positif, meningkatkan kesejahteraan pekerja, meningkatkan produktivitas melalui kerjasama yang lebih baik antara pekerja dan manajemen. Dampak negatif, jika tuntutan upah terlalu tinggi bisa menyebabkan perusahaan menaikkan harga, inflasi biaya, atau mengurangi jumlah pekerja sehingga terjadi pengangguran. 2. Upah. Upah adalah balas jasa yang diterima pekerja sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang diberikan dalam proses produksi. Upah bisa berbentuk upah nominal, jumlah uang yang diterima pekerja. Upah real, nilai daya beli dari upah nominal yang dipengaruhi oleh inflasi. Faktor penentu upah. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja tinggi dan pasokannya rendah, maka upah akan naik. Jika banyak pengangguran, upah cenderung turun. Yang kedua, produktivitas pekerja. Semakin produktif pekerja, semakin tinggi upah yang dapat ditawarkan oleh perusahaan. 3. Kualifikasi dan keterampilan. Pekerja dengan pendidikan dan keterampilan tinggi cenderung mendapatkan upah lebih tinggi. 4. Kebijakan pemerintah. Penetapan upah minimum bertujuan melindungi pekerja dari eksploitasi. Namun, jika upah minimum terlalu tinggi dibandingkan produktivitas, bisa menyebabkan pengangguran. 5. Kekuatan serikat pekerja. Serikat yang kuat dapat menekan perusahaan untuk menaikkan upah bahkan di luar tingkat pasar. Dampak ekonomi dari upah minimum. Kelebihan, meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kekurangan, kelebihan penawaran tenaga kerja, excess supply. Perusahaan tidak mampu membayar semua pekerja dengan upah baru sehingga terjadi pengangguran. Dorongan ke informalitas. Perusahaan bisa menghindari ketentuan upah minimum dengan mempekerjakan pekerja secara informal atau kontrak lepas. 3. Pola-pola pengangguran. Pola-pola pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang siap, mampu, dan bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. A. Pengangguran friksional disebabkan oleh proses transisi antara pekerjaan. Lulusan baru yang masih mencari pekerjaan pertama atau pekerja yang pindah kerja, biasanya ini bersifat sementara dan alami. B. Pengangguran struktural terjadi ketika struktur ekonomi berubah dan keterampilan pekerja tidak lagi sesuai. Contoh, tenaga kerja manual kehilangan pekerjaan karena otomatisasi atau teknologi digital. Solusinya, pelatihan ulang, reskilling, pendidikan vokasi. C. Pengangguran musiman terjadi pada sektor yang aktivitasnya tergantung musim. Contoh, pekerja pertanian, pariwisata, perikanan, biasanya ini bersifat periodik. D. Pengangguran siklikal, akibat dari penurunan permintaan agregat selama siklus bisnis menurun ataupun resesi. Perusahaan mengurangi produksi dan mem-PHK pekerja, maka dibutuhkan stimulus fiskal atau moneter untuk mengatasinya. E. Pengangguran teknologi, muncul ketika mesin atau teknologi menggantikan tenaga manusia. Terjadi di sektor industri, perbankan, dan bahkan layanan. Nah, bagaimana sih semua ini tuh saling terhubung? Serikat pekerja yang kuat bisa menaikkan upah, tapi jika kenaikan upah tidak seimbang dengan produktivitas, bisa terjadi pengangguran. Di sisi lain,
Kebijakan upah minimum bisa mendorong daya beli, tapi kalau terlalu tinggi bisa mendorong pengangguran struktural. Jadi, perlu keseimbangan perlindungan pekerja, kondisi pasar, dan kapasitas ekonomi.